Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Yang pertama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada nabi kita, kepada uswah wa qudwah kita, kepada teladan terbaik kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman perbankan syariah atau teman-teman mahasiswa perbankan syariah yang saya banggakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang pertama ya dalam mata kuliah manajemen resiko bank dan IKNB syariah ya. Ya dengan saya, silahkan nanti bisa dipanggil Pak Agus ya. Kebetulan di sini nanti kita akan mengenal ya lebih jauh tentang apa itu manajemen resiko, bagaimana prakteknya ya. Namun sebelum lebih jauh ketika berbicara praktek nanti tentu saja kita akan mengenal dulu istilah yang akan nantinya kita sering dengar di mata kuliah ini, yakni apa? Resiko ya. Barangkali teman-teman di sini sudah banyak yang mendengar istilah resiko ya. Bahkan teman-teman secara tidak sadar melakukan manajemen resiko ya dalam semua aspek kehidupan teman-teman itu sendiri ya. Nah, kemudian apa pengertian resiko sendiri? Nah, banyak yang mendefinisikan resiko sebagai suatu ketidakpastian, ada sesuatu yang negatif ya, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan ya, atau hilangnya suatu peluang yang seharusnya kita dapatkan. Itu adalah beberapa definisi tentang resiko itu sendiri. Nah, resiko juga sering dimaknai sebagai terjadinya satu kejadian bencana alam ya, yang terjadi tiba-tiba dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengenal mengambil definisi resiko dari para ahli ya, para ahli mendefinisikan resiko sebagai risk of the chance of something happening that will have an impact upon objective. Nah, di sini ada kata-kata something ya, sesuatu ya. Di sini tentu yang menjadi objek adalah tentu sesuatu itu apa? Peluang terjadi sesuatu yang menyangkut sumber daya manusia ya, kemudian keuangan, hukum ya, manajemen ya, atau peristiwa alam ya, kegiatan operasi dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu ya, peluang terjadinya sesuatu itu adalah yang menyangkut hal-hal itu tadi. Kemudian sesuatu itu apa dampaknya? Nah, dampaknya, impaknya apa? Bisa jadi yang pertama adalah harta ya, atau kemudian juga komunitas ya, biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk dalam hal proses mitigasi resiko itu sendiri, atau lingkungan, manusia, atau kinerja dan lain sebagainya. Kemudian dampak kepada apa? Kepada objektif atau tujuan. Di sini adalah ketika kita biasanya berbicara tentang bisnis, maka kita tentu memiliki tujuan ya, entah itu tujuan strategik ya, operasional ya, dalam hal pelaporan atau ketaatan. Nah, itu tentu yang dimaksud resiko itu adalah sesuatu yang berdampak pada tujuan-tujuan itu. Intinya berdampak secara negatif gitu. Definisi lain terhadap resiko itu sendiri juga dimaknai sebagai tadi ketidakpastian ya, saya ulangi dan saya rinci kembali. Nah, ini dirinci lagi menjadi dua sebab ya, sebab eksternal atau dari luar ya. Kita sekarang baru berbicara risiko secara umum, belum aplikasi dalam perbankan atau industri keuangan. Kita masih berbicara secara umum. Jadi ada sebab-sebab yang dari eksternal, contohnya apa? Globalisasi ya, kemudian ada teknologi, peraturan ya, pasar, persaingan dan lain sebagainya, atau sebab yang dari dalam, yaitu kesalahan strategi yang dipilih itu sendiri, yang menyebabkan apa? Terjadinya ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini berpeluang keuntungan atau sebaliknya resiko itu sendiri ya. Jadi secara singkatnya resiko ini adalah kemungkinan ya terjadinya satu peristiwa yang membawa akibat yang tentu tidak kita inginkan, yang mempengaruhi terhadap tujuan kita ya, tujuan, strategi, sasaran atau target yang ingin kita harapkan. Maka biasanya teman-teman ketika
ingin mengambil satu keputusan ya, tentu biasanya akan mempertimbangkan apa nih resikonya gitu ya. Kan seringkali seperti itu dalam banyak hal. Dan biasanya kita sering mendengar resiko ini dalam hal bisnis, investasi dan lain sebagainya. Ini karena ini memang resiko ini sangat melekat dalam kehidupan kita ya. Nah, ada satu pepatah bijak ya yang saya kutip dari beberapa sumber ya. Di sini mengatakan adalah kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan. Nah, dari pepatah bijak yang kelihatan sederhana ini tentu kita bisa memaknai ya bahwa memahami diri sendiri ya, memahami musuh ini adalah diibaratkan memahami resiko-resiko yang akan kita ambil ketika mengambil sebuah keputusan ya. Nah, tadi secara ringkas resiko-resiko tadi saya ambil dari pendapat yang lebih spesifik dari Pak Galati ya, pada tahun 2003 ini mendefinisikan sebagai a condition in which there exists an exposure to adversity ya, atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya kerugian ya. Dari Badan Sertifikasi Manajemen Resiko sendiri ini mendefinisikan sebagai chance of a bad outcome ya, adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, atau chance of loss atau kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian. Nah, artinya apa? Definisi resiko ini secara umum dari pendapat para ahli ini saling melengkapi dan kurang lebih memiliki makna yang sama. Kemudian ketika berbicara resiko itu sendiri ya, sering kita menyamakan antara yang namanya resiko dengan ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah resiko itu sama dengan ketidakpastian? Nah, di sini tentu akan saya menjelaskan sedikit ya. Ternyata resiko dan ketidakpastian adalah dua hal yang sedikit berbeda. Ketika kita melihat sebagai resiko, maka ini bisa dihitung atau bersifat kuantitatif menggunakan ukuran yang sifatnya empirik ya. Namun ketika berbicara ketidakpastian, maka subjeknya adalah tidak kuantitatif ya, tidak empirik ya. Nah, ketika kita berbicara resiko, maka kita dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dan termasuk naik turunnya atau fluktuasinya begitu. Nah, ketika kita berbicara ketidakpastian, maka ini tentu tidak dapat diukur. Yang namanya ketidakpastian ini kan ya apa bahasanya? Floating ya, mengambang, tidak jelas begitu ya. Ketika kita berbicara resiko, maka tentu ada data pendukung ya mengenai kemungkinan terjadinya suatu kejadian ya. Sebaliknya, ketika kita berbicara ketidakpastian, maka tidak ada data-data pendukung ya. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara resiko dan ketidakpastian ini ya. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap resiko ya? Nah, dalam pandangan Islam itu sendiri melihat resiko sebagai fitrah bisnis ya. Kenapa? Karena ketika kita berusaha, bahkan ketika kita tidak berusaha apapun ya, itu pun memiliki resiko, apalagi kita mengupayakan sesuatu ya. Dalam bisnis misalkan, dalam hal investasi misalkan, maka ada satu kaidah yang dipakai ya dalam sebagai panduan atau pandangan Islam terhadap resiko sendiri sebagai yang pertama adalah al-kharaj bid-daman ya. Artinya apa? Pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang dibeli ya. Jadi ketika seseorang bekerja ya, seseorang berusaha itu berhak mendapatkan pendapatan ya. Kenapa? Atau berdagang ya. Berdagang kan boleh mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Kenapa? Ada potensi ya. Misalkan saya berdagang, ini kan kemudian membeli barang dari supplier misalkan, kemudian saya bawa ke tempat yang membutuhkan. Nah, ini kan ada resiko dan tanggungan yang saya miliki, yang harus saya jamin ya kan, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-gunmu bil gurmi ya. Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Betapa banyak ya pedagang ini tidak hanya selalu untung seperti yang kita lihat ya. Kita kan sering melihat pedagang itu wah untung ya, tetapi di sisi lain juga banyak pedagang yang mengalami kerugian. Kenapa? Karena resiko-resiko yang dialami oleh pedagang-pedagang itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana, wajibkah mengelola sebuah resiko? Di sini juga ada kaidah fikih namanya la darara wal dirara ya. Kita tidak boleh melibatkan diri kita dalam suatu kemudorotan yang merugikan ya dalam hal ini tanpa usaha meminimalkan ya kemudorotan tersebut. Jadi kita tidak boleh nih
mengambil sesuatu yang membahayakan ya, atau melibatkan suatu keputusan tanpa ada upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan atau memitigasi resiko itu sendiri. Nah, ini tentu menjadi satu panduan bagi kita untuk selalu hati-hati ya dalam setiap mengambil keputusan-keputusan bisnis ataupun keputusan-keputusan dalam hidup kita, karena selalu memiliki konsekuensi resiko ya. Kemudian apa sih manfaatnya mengelola resiko ya? Tentu yang paling mudah adalah kita dapat menghindari dari kerugian. Setidaknya kita sudah ikhtiar begitu ya. Tetapi bagaimana kalau tetap terjadi kerugian? Maka ini menjadi tempat yang bukan ranah kita, karena hasil itu tetap kita serahkan kepada Allah kan begitu ya. Kemudian bagi orang-orang yang memanajemen resiko, maka keberlangsungan bisnis lebih terjamin. Dalam hal ini perbankan, lembaga keuangan ini wajib ya, karena ini lembaga yang sangat besar sekali resikonya. Kemudian proses bisnis berjalan sesuai rencana ya. Kemudian yang terakhir, dampak dari dampak positif ya dari mengelola resiko adalah terbangun reputasi yang positif, karena tadi banyak hal yang manfaatnya itu tadi. Nah, kemudian berikutnya kita mungkin sering ya dan pernah mendengar ya, ada orang yang mengatakan bahwa resiko ini berbanding lurus ya atau berkorelasi positif terhadap imbal hasil. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan ya, semakin tinggi hasil yang akan kita dapatkan, maka semakin tinggi pula resikonya. Nah, ini adalah pandangan klasik tentang hubungan resiko dan imbal hasil itu sendiri. Tetapi bagaimana cara pandang ini ketika kita ambil cara pandang resiko dengan imbal hasil di era sekarang? Maka ternyata mengalami perubahan ya. Ternyata ketika pandangan klasik ya menghubungkan resiko dengan imbal hasil itu digariskan kurva garis lurus ya dari kiri bawah ke kanan atas, maka teori yang modern ya terkait resiko itu sendiri seperti grafik ya gunung begitu. Ada pengambilan resiko yang ada kalanya resiko itu diambil dan berkorelasi positif, namun pada titik tertentu resiko ini ketika diambil secara berlebihan justru akan mengurangi ya, bahkan berpotensi untuk meningkatkan atau menghilangkan pendapatan itu sendiri. Saya akan memberikan contoh analogi sederhana ya dari hubungan resiko dan imbal hasil ya. Oke, tadi saya mengatakan bahwa ada titik tertentu ketika resiko diambil itu menghasilkan sesuatu yang optimal, tetapi ketika dilanjutkan ya atau pengambilan resiko berlebihan, maka justru akan mengurangi potensi hasil. Maka contoh yang paling mudah untuk memahami kasus ini atau teori ini adalah ketika teman-teman berkendara saja. Teman-teman berkendara sepeda motor misalkan, berangkat ke kampus untuk ujian ya. Teman-teman mungkin akan bisa memilih berkendara dengan kecepatan 60 km per jam begitu ya, yang mana teman-teman tentu akan bisa mengontrol kendaraan itu ya, dan akan sampai mungkin katakanlah tepat waktu begitu, jam 7 ya ketika waktu ujian dimulai. Tetapi teman-teman bisa menaikkan kecepatan menjadi 80 ya, yang mana 80 ini masih sangat bisa dikontrol oleh teman-teman ketika berkendara. Nah, ketika teman-teman menaikkan kecepatan ketika menuju kampus, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan apa? Waktu ya, karena menaikkan tadi otomatis kecepatan 60 dan 80 akan memiliki resiko yang berbeda. Tetapi kalau sebagai konsekuensi, teman-teman akan memiliki waktu yang lebih banyak ya, mungkin sampai kampus jam 7 kurang, artinya teman-teman bisa rileks sebentar dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai keuntungan. Namun apa yang terjadi ketika teman-teman kemudian menaikkan kecepatan menjadi 120 km per jam? Wah, ini kan yang terjadi apa sebenarnya? Teman-teman tidak akan bisa mengontrol, karena mengontrol kecepatan sepeda motor di angka sekian, titik sekian ini ada sesuatu yang sulit, bahkan mustahil, apalagi kita bukan pembalap ya, kan begitu. Yang ada apa? Tujuan ke kampus berubah ya, mungkin ke rumah sakit atau yang lainnya, kan begitu. Ini contoh hubungan resiko dan imbal hasil. Jadi teman-teman sampai sini paham ya, insya Allah ya, nanti silahkan dipahami lagi ya. Kemudian berbicara tentang resiko ya. Resiko mungkin lebih spesifik yang dihadapi oleh lembaga keuangan ya. Dalam hal ini bisa bank syariah, bisa industri keuangan non-bank ya, seperti pegadaian ya, asuransi atau lembaga pembiayaan lain ya. Nah, jenis-jenis resiko ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu
dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu resiko non bisnis ya, yang mana resiko non bisnis ini biasanya memang di luar wewenang kita, di luar kewenangan kita sebagai manusia. Contohnya apa resiko non bisnis ini? Resiko non bisnis ini adalah resiko yang biasanya terjadi karena suatu bencana alam, misalkan banjir ya, kebakaran ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini adalah resiko-resiko yang non bisnis, yang biasanya sebuah entitas atau perusahaan untuk memitigasi ya, untuk menanggulangi resiko non bisnis ini adalah dengan mentransfer resikonya ke siapa? Ke lembaga atau ke perusahaan pihak ketiga. Bisa katakanlah di sini taruhlah lembaga asuransi ya, perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah dilihat dari faktor penyebabnya adalah ada resiko bisnis. Nah, resiko bisnis ini adalah resiko yang menjadi ranah manusia untuk mengelolanya. Ya, di sini tentu kalau kita bicara lembaga keuangan ya, kita sudah mulai spesifik di sini, maka dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu resiko keuangan dan resiko non keuangan di sini. Nah, ketika kita berbicara resiko keuangan, ini adalah resiko-resiko yang berkaitan dengan contohnya, ini adalah resiko kredit ya, resiko pasar ya, resiko likuiditas, resiko operasional ya, resiko imbal hasil dan resiko investasi. Ini adalah resiko-resiko keuangan. Ya, mengenai resiko-resiko ini nanti kita akan bahas secara mendetail ya, masing-masing resiko ini ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada resiko non keuangan. Ini contohnya apa? Resiko hukum ya, resiko reputasi, kemudian resiko strategis dan resiko kepatuhan ya terhadap syariah itu sendiri. Nah, ini adalah contoh ya resiko-resiko bisnis yang memang harus dikelola. Ya, ini ranahnya manusia untuk mengelola. Tentu ada ilmunya ya. Nah, ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar hasil yang kita dapatkan menjadi maksimal. Kemudian jenis resiko yang berdasarkan dampaknya ini juga dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko unik ya. Ini juga disebut resiko non sistematis ya, unsystemic risk ya. Kemudian istilah lainnya juga ada yang menyebut sebagai resiko non sistemis, kemudian ada resiko yang dapat didiversifikasi, kemudian ada idiosyncratic risk. Maksudnya apa resiko yang unik ini? Resiko yang unik ini adalah resiko yang biasanya hanya berdampak pada satu proyek saja di lembaga keuangan. Artinya memang resiko ini hanya di satu bidang saja, tidak memiliki dampak yang sistemik atau mempengaruhi hal-hal yang lain. Ya, kan sering mendengar ya teman-teman ada efek domino seperti itu. Nah, resiko unik ini resiko yang memang terfokus dan ini cenderung lebih mudah dalam mitigasinya. Nanti kita jelaskan contoh resiko unik itu apa nanti. Kemudian berikutnya adalah resiko pasar ya. Nah, resiko pasar ini juga sebaliknya ya, kalau tadi memiliki dampak yang spesifik atau hanya mempunyai satu proyek, maka resiko pasar ini adalah resiko yang tidak dapat didiversifikasi atau risiko sistemik ya paling mudah. Maksudnya apa? Resiko yang memiliki dampak sistemik, memiliki efek dampak domino begitu ya, atau mempengaruhi resiko-resiko atau menyebabkan resiko-resiko yang lain. Ada hubungan kausalitas di sini. Ada sebab akibat. Nah, ini adalah resiko-resiko pasar ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan yang pertama untuk mengenalkan apa itu resiko. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pertemuan yang pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.